Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hasanah Mujari dari Program Studi Tadris Matematika Semester 3. Saya akan menjawab tugas UTS mata kuliah telaah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Mutazam MPD. Baiklah, langsung saja ke soal dan jawaban yang pertama, yaitu apa perbedaan problem dan problematika pada pendidikan? Sebutkan contohnya masing-masing beserta solusi dan cara. Problem dalam konteks pendidikan merujuk pada masalah umum yang dapat dihadapi oleh siswa atau sistem pendidikan secara keseluruhan. Contohnya, termasuk kurangnya peralatan sekolah, kurikulum yang tidak sesuai, atau masalah disiplin di kelas. Sementara, problematika dalam pendidikan mengacu pada keterampilan siswa dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan masalah matematika atau masalah yang memerlukan pemikiran kritis. Contohnya adalah memecahkan soal matematika, menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, atau mengatasi tantangan dalam penyelesaian proyek. Solusi untuk masalah umum dalam pendidikan dapat melibatkan langkah-langkah seperti meningkatkan akses terhadap sumber daya pendidikan, merancang kurikulum yang lebih relevan, atau menerapkan program pendidikan yang mendukung disiplin di kelas. Sementara itu, untuk meningkatkan keterampilan problematika siswa, pendidik dapat menggunakan pendekatan yang melibatkan pembelajaran berbasis masalah, memberikan latihan yang mendorong pemikiran kritis, dan memberikan situasi di mana siswa dapat mengaplikasikan keterampilan problematika mereka dalam konteks nyata. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu sebutkan 5 prinsip dasar pengajaran atau standar prinsipal dan berikan masing-masing contohnya. Yang pertama ada the equality principle atau prinsip kesamaan atau kesetaraan atau pemerataan. Menurut NCTM, keunggulan dalam pendidikan matematika membutuhkan kesetaraan atau harapan yang tinggi dan dukungan yang kuat untuk semua siswa. Siswa dari berbagai latar belakang kehidupan sosial maupun yang berada di pelosok perlu mendapatkan kesetaraan pendidikan matematika. Siswa yang mengalami kesulitan matematika mungkin perlu adanya tambahan les. Siswa penyandang cacat mungkin perlu waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas. Begitu juga dengan siswa yang memiliki potensi dan bakat dalam matematika. Mereka harus diberikan pengayaan dan pendalaman soal-soal matematika yang menantang. Bakat dan minat siswa ini harus dipupuk dan didukung agar memiliki kesempatan dan bimbingan untuk mendukung potensi yang dimiliki. Nah, selanjutnya yang kedua, yaitu the curriculum principle atau prinsip kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum matematika di sekolah, bukan hanya berisikan serangkaian aktivitas atau kegiatan dan materi, namun lebih dari itu. Matematika terdiri atas beberapa topik yang berbeda, namun saling terkait atau saling berhubungan antara topik yang satu dengan topik yang lainnya. Interkoneksi harus tergambar dengan jelas dalam kurikulum dan pembelajaran. Pengembangan kurikulum matematika di sekolah diarahkan pada 5 tujuan umum, yaitu yang pertama, siswa belajar menghargai matematika. Yang kedua, siswa membangun kepercayaan diri terhadap kemampuannya dalam menggunakan matematika. Yang ketiga, siswa menjadi pemecah masalah. Yang keempat, siswa belajar komunikasi secara matematis. Dan yang kelima, siswa belajar bernalar matematis. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu the teaching principle atau prinsip pembelajaran. Pembelajaran matematika yang efektif membutuhkan pemahaman tentang apa yang diketahui siswa dan apa yang dibutuhkan siswa untuk belajar matematika. Jika kedua hal itu telah teridentifikasi, selanjutnya siswa ditantang dan didorong untuk mempelajari matematika sebaik mungkin. Apa saja yang dipelajari siswa hampir seluruhnya bergantung pada guru mengajar dalam kelas setiap harinya. Untuk mencapai pendidikan matematika yang berkualitas, guru harus yang pertama memahami secara mendalam matematika yang mereka ajarkan, kemudian yang kedua memahami bagaimana siswa belajar matematika, mengetahui perkembangan matematika siswa secara individual. Yang ketiga, memilih tugas-tugas dan strategi yang akan meningkatkan mutu proses pengajaran. Tugas guru adalah mendorong siswa untuk berpikir, bertanya, menyelesaikan soal, dan mendiskusikan ide-ide dan strategi penyelesaiannya. Nah, yang keempat yaitu the learning principle atau prinsip belajar. Siswa harus belajar matematika dengan pemahaman, aktif membangun pengetahuan baru dari pengalaman yang sebelumnya. Belajar matematika dengan pemahaman membuat pembelajaran berikutnya lebih mudah dan belajar matematika lebih masuk akal dan lebih mudah mengingat dan menerapkan ketika siswa menghubungkan dengan pengetahuan yang baru. Dengan belajar memahami konsep, maka tujuan utama dari pembelajaran matematika untuk menciptakan kemandirian peserta didik dapat tercapai. Ketika siswa ditantang dengan tugas-tugas yang sulit, siswa menjadi percaya diri dalam kemampuan mereka untuk mengatasi soal-soal yang sulit, fleksibel dalam mengeksplorasi ide-ide matematika dan mencoba beberapa alternatif solusi dengan bersemangat dan bekerja keras. Guru merupakan peranan utama dalam tingkat dan kualitas belajar siswa. Yang selanjutnya, yang kelima, the assessment principle atau prinsip penilaian.
Penilaian tidak semata-mata untuk menilai siswa, tetapi harus dimanfaatkan oleh siswa untuk meningkatkan pembelajaran mereka. Penilaian yang berlangsung terus-menerus akan menyampaikan kepada siswa apa yang penting, dan penilaian yang melibatkan pengamatan yang terus-menerus dan interaksi siswa akan mendorong siswa untuk menyampaikan dan menjelaskan gagasan dengan linear. Umpan balik dari penilaian harian akan membantu siswa mencapai tujuannya dan menjadikan mereka tidak selalu bergantung kepada orang lain. Penilaian sebaiknya juga sebagai faktor utama dalam mempertimbangkan pengajaran. Dengan terus-menerus mengumpulkan informasi tentang perkembangan dan pemahaman siswa, guru dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mendukung proses belajar siswa. Sekian jawaban dari saya. Semoga dapat memenuhi tugas pada mata kuliah telah kurikulum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.